Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat teman saya dimanapun Anda berada. Konten kali ini saya beri judul Pelajaran dari Kasus Ijazah Jokowi. Jadi terus terang saya senang sudah ada perkembangan yang lebih progresif ya terhadap kasus Jokowi itu, di mana setelah dia lakukan gelar perkara khusus yang lebih meyakinkan bahwa ijazah Jokowi asli. Kemudian kita memasuki babak baru, yaitu tadi malam saya dengar pengumuman dari Polda Metro bahwa kasus pencemaran nama baik dan juga penghasutan dan sebagainya telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi ini ada progres ya. Tadi malam saya mengikuti wawancara atau diskusi terkait hal ini. Ada pendapat yang menarik menurut saya untuk kita bahas, yaitu dari Prof. Hipnu ya, guru besar dosen ya, guru besar tata negara misalnya. Prof. Hipnu menyarankan nanti kalau sudah di kasusnya dipanggil semua saksi-saksi, kemudian ijazah Jokowi pun diperlihatkan, dan teman-teman yang menggugat sudah mempercayai bahwa ijazah itu asli, maka Prof. Hipnu menyarankan agar Pak Jokowi terjadi perdamaian lah, supaya tidak perlu harus litigasi. Jadi case-nya close di situ, semua setuju mengakui keaslian dan tidak usah dilanjutkan perkaranya ke pengadilan. Semua happy, jadi kita bersatu kembali lah gitu. Apakah ini baik? Saya punya pendapat yang berbeda ya. Jadi saya ingin mengungkapkan pelajaran apa yang kita peroleh dari kegaduhan ini. Jadi kegaduhan ini menurut saya satu pelajarannya adalah bahwa sesuatu yang tidak benar itu bisa membuat kegaduhan ya. Karena apa? Karena digaungkan oleh pihak-pihak yang ya memang membenci Jokowi ya. Jadi ada satu orang yang berani mengungkapkan keburukan atau ya dalam hal ini kalau itu benar ya fitnah, ataupun bukan fitnah ya, kalau memang belum tentu benar atau sesuatu yang buruk terhadap seorang kemudian didukung, digaungkan oleh pihak-pihak yang memang tidak suka terhadap Jokowi. Yang tidak suka itu udah jelas kelihatan ya. Mereka yang memang karena kebijakan Pak Jokowi digusur, dibubarkan ya. Mereka yang terkelompok dalam HTI, FPI, itu jelas orang yang tidak suka pada Jokowi. Kemudian mereka yang kalah dalam pemilu ya. Ya kita lihatlah orang-orangnya ya, yang di TPUA itu kan mereka memang mewakili kelompok-kelompok itu. Juga mereka yang merasa diabaikan ya, merasa berjasa atau merasa penting atau merasa mampu tapi tidak diberi kesempatan ya untuk ya misalnya Pak Rocky Gerung tuh dulu waktu pemilu tahun berapa itu sama Prabowo katanya dijanjikan menteri, tapi karena Jokowi yang menang nggak jadi, sakit hati. Ada juga Refli Harun, Said Didu, itu mereka kelompok-kelompok yang merasa mampu tapi tidak dihargai kemampuannya. Ini menurut saya ya, tentu saja mereka sangat membenci ya, dan ikut dalam narasi-narasi kebencian itu. Dan ada juga mereka yang mempunyai kredibilitas dan memang menganggap Pak Jokowi itu harus tidak baik ya, ada sesuatu yang tidak benar yang harus diperbaiki ya. Mereka yang dalam pukat UGM itu saya kira mereka adalah orang yang bersih dan punya keyakinan bahwa ada sesuatu yang keliru dalam pemilu itu, ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Misalnya juga Pak Gunawan Muhammad itu sedih sekali karena selama ini dia merasa Pak Jokowi itu baik sekali, nggak ada cacatnya. Tiba-tiba ini ada nepotisme, jadi dia sampai menangis ya. Pak Mahfud MD itu termasuk orang yang kredibel ya terhadap masalah ini.
tapi dia tidak termasuk dalam kelompok yang menyuarakan atau mendukung gaung kebencian kepada Jokowi. Pak Mahfud ini enggak. Pak Jimmy Asidiki itu termasuk orang-orang yang arif yang menurut saya netral dan perlu didengarkan, ya, bijak, negarawan menurut saya, ya. Nah, ada teori juga barangkali ada kepentingan asing. Ya, saya coba tanya ChatGPT, ya memang ini dinarasikan tapi buktinya sangat lemah, ya. Jadi saya setuju ini dicoret aja. Jadi yang ini adalah dinamika internal terkait kekecewaan, terkait pemilu ke depan. Jadi pemilu ke depan itu dirancang sampai sekarang supaya orang-orang yang akan maju itu didiskreditkan, ya, dijelekkan namanya, dicemari. Ini analisis yang logis, ya. Nah, saya melihat bagaimana Roy Suryo CS itu yang mengatakan dirinya ilmiah, penelitian dan sebagainya, tidak mencerminkan itu, ya. Saya mencatat ada belasan statement-statement yang akhirnya terbantahkan dengan sendirinya. Bagaimana penelitian bisa begitu? Kalau penelitian itu tidak dihembus-hembuskan dalam betul-betul penelitian, ya, di dalam ruang tertutup, ya, diteliti betul-betul. Ketika dihembuskan tidak ada yang bisa menyangkal karena buktinya kuat sekali. Tapi ini kan enggak, itu begitu ada sedikit petunjuk langsung digembus-gembuskan. Ini penelitian. Saya kira itu bukan penelitian, ya. Itu memang upaya untuk mendiskreditkan. Misalnya aja soal kacamata. Udah dihembus-hembuskan kok Jokowi pakai kacamata. Tidak dulu kan, kalau dari penelitian gimana sih dulu foto-fotonya teman-temannya diwawancari. Ketika itu diwawancari semua, ya Jokowi waktu kuliah pakai kacamata memang. Semua teman-temannya ngomong begitu. Terus soal font, ya, Richmond. Fontnya nggak ada, tahun segitu belum ada font itu. Ternyata dibuktikan font itu sudah ada sejak tahun 1932. Memang tidak di komputer, tapi di percetakan sudah ada font itu. Kemudian juga lokasi KKN terbukti sendiri didatangi Richmond. Orang-orang mengaku bahwa Richmond kan bilang desa itu baru ada tahun 2000-an, padahal sekretaris desa bilang tahun 54 sudah ada desa itu. Dan Jokowi yang KKN di situ dan banyak yang melihat dan ada foto-fotonya. Jadi oleh fakta-fakta itu terbantahkan. Kemudian juga skripsi tanpa tanda tangan itu dihembus-hembuskan berkali-kali. UGM menjelaskan yang banyak seperti itu. Memang ada yang tanda tangan, ada enggak. Bukan hanya Jokowi, ya. Berapa puluh persen mahasiswa memang skripsinya tidak ditandatangani, entah itu kelalaian, entah prosedur yang tidak tahu, tapi kan itu tidak masalah. Yang penting dia sudah melengkapi syarat-syarat untuk kelulusan, ya. Ada skripsi yang ditandatangani pasti ada persetujuannya, ada ujiannya. Itu semua ada saksi-saksinya. Udah tuh SMA 6 dihembus-hembuskan oleh Roy Suryo. Nggak mungkin ada SMA 6, padahal SMA 6 tuh baru tahun 9 berapa gitu, ya. Tahun 85 itu belum ada, tahun SMPP. Padahal semua teman-teman seangkatan itu memang menyebutkan SMA 6. Dikbud juga menyebutkan itu calon SMA 6 dan capnya pun SMA 6. Pelangnya pun sudah disebut bahwa nanti akan menjadi SMA 6 gitu. Jadi bukti-buktinya udah mudah sekali dicari, dilihat, tapi tidak diungkapkan. Tidak. Jadi sama sekali bukan penelitian. Sudah itu dosen pembimbing, namanya harusnya Soe atau Sumitro itu dijelaskan oleh UGM. Memang kadang-kadang ada yang keliru Soe, ada yang keliru Su, itu kan administratif aja. Kesalahan dan itu banyak, bukan hanya Jokowi. Nah, masih banyak lain yang membuktikan bahwa ini bukan penelitian, ya, bukan penelitian sama sekali. Nah, itu pelajarannya. Bagaimana sesuatu yang tidak benar bisa diungkap dan bisa dipercaya oleh banyak orang. Kenapa dipercaya dan disuarakan oleh banyak orang? Yang menyuarakan itu adalah yang membenci Jokowi. Tapi semua itu terbukti di fakta-fakta sendiri membuktikan, ya, bahwa itu tidak benar. Kemudian
ini bisa menjadi, kalau ini tidak diproses ya, atau tidak ya memang apa penyelesaiannya kalau itu damai ini kelihatannya baik ya. Tapi apakah ini tidak melawan keadilan, apa namanya itu, melawan keadilan yang diinginkan publik. Jadi, dan ini resikonya akan menjadi presiden kalau ini di close ya, di close akan menjadi presiden, dan akan banyak muncul baru hal seperti ini. Yang baru kan mudah sekali ya, mencaci maki seorang itu mudah sekali, tanpa bukti pun bisa, dan akan dimaafkan. Jadi menurut saya, dan ini kerugiannya luar biasa ya bagi bangsa, bagi masyarakat. Ini mungkin bisa dikuantifikasi berapa kita rugi gara-gara kegaduhan ini, gara-gara jadi tidak fokus ini. Saya kira perlu ditetapkan hukum yang lebih baik lagi ya untuk mencegah ini, untuk mencegah orang yang katakanlah mencari duit karena menjual keberanian. Nah, ini yang penting. Sekarang banyak sekali orang yang bisa menjual keberanian, dia berani tampil di publik, berani ngomong keras karena akan dibayar. Siapa yang bayar? Orang yang menginginkan ini, menginginkan kredibilitas lawan politik itu jatuh. Ya, lawan politik ini dia ngasih dana dengan ini, kemungkinan ya muncul nanti yang banyak itu. Oke lah, kamu menyuarakan ini, itu benar atau tidak nomor dua, tapi disuarakan rame-rame supaya muncul, supaya masyarakat terpengaruh dan percaya, terjadi kegaduhan, terjadi delegitimasi ya kan. Nah, kamu kasih uang 10 miliar tah, misalnya begitu ya. Ini orang ini berani aja, paling saya di penjara nggak ada bukti terima uang, saya mungkin di penjara 2-3 tahun, tapi saya dapat 10 miliar. Ini kan mungkin sekali terjadi, siapapun bisa melakukan itu. Jadi menurut saya barangkali untuk menguatkan ini, atau bagaimana pandangan masyarakat terhadap kasus ini, dibuat survei aja. Survei oleh lembaga kredibel. Sebetulnya rakyat Indonesia menginginkan seperti apa? Apakah ini case close damai? Apakah dilanjutkan ke pengadilan? Nah, ini atas dasar itu saya kira mungkin bisa memperkuat kepolisian, Polda untuk melanjutkan atau case close. Kalau memang Pak Jokowi, ini tergantung Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi memaafkan, bisa jadi case close. Ya. Tapi bisa terjadi Pak Jokowi memaafkan, tapi rakyat Indonesia tidak memaafkan. Tidak ingin ini hal-hal seperti itu terulang di kemudian hari. Jadi orang-orang ini harus bertanggung jawab ya, terhadap hal-hal yang telah risiko yang telah diakibatkan oleh kegaduhan ini. Jadi usulan saya dibuat survei, kemudian yang kredibel. Atas dasar itu, apakah ini dilanjutkan atau tidak, itu nanti tergantung Pak Jokowi dan Polda Metro Jaya. Demikian atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.